Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita bertemu melalui channel YouTube gereja kita HKBP Resort Surabaya. Kita akan merenungkan firman Tuhan pada hari ini tanggal 7 Maret 2024. Kita persiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara kekasih, firman Tuhan renungan pada hari ini tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 63, berbunyi demikian. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Sekali lagi saya bacakan. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Demikian firman Tuhan renungan pada hari ini. Saudara kekasih, orang-orang Yahudi bersungut-sungut saat mendengar perkataan Yesus, "Akulah roti yang telah turun dari sorga." Mereka tidak bisa menerima apa yang Yesus katakan dengan alasan mereka mengetahui siapa ayah, siapa ibu Yesus. Bagaimana Yesus dapat mengatakan, "Akulah roti yang turun dari surga"? Bahkan tidak hanya orang-orang Yahudi yang bersungut-sungut, namun murid-murid Tuhan Yesus juga bersungut-sungut dengan alasan bahwa perkataan yang dikatakan oleh Yesus merupakan perkataan keras dan siapakah yang sanggup mendengarnya. Saudara kekasih, Yesus tidak membiarkan sungut-sungut orang-orang Yahudi maupun murid-muridnya. Maka Yesus menjawab mereka, "Apakah perkataan itu mengguncangkan kamu?" Sungut-sungut itu adalah gambaran daripada keraguan akan ketuhanan Yesus Kristus. Mereka berpikir dengan kemampuan logika dan pengetahuan mereka saja. Tentu logika dan pengetahuan manusia tidak akan mampu memahami apa yang disampaikan Yesus sebagai roti yang turun dari surga. Untuk itulah saudara kekasih, Yesus menguatkan mereka agar tidak berpikir seperti yang mereka lakukan saat itu. Sebab hanya roh Allah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Yang dimaksud di sini dalam hal kehidupan yang kekal, rohlah yang dihidupkan, rohlah yang memasuki kehidupan yang kekal. Roh Tuhanlah yang membawa seseorang untuk memasuki kehidupan yang kekal. Daging, apalagi sikap yang dikuasai oleh kedagingan, tidak akan membawa seseorang pada kehidupan yang kekal, kehidupan yang sesungguhnya. Makanya Yesus berkata, daging sama sekali tidak berguna. Yesus berkata manusia hanya dapat menghasilkan kehidupan manusia, tetapi Roh Kudus, Roh Allah yang melahirkan kehidupan. Ini dapat kita baca dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 6 dikatakan, "Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh." Kita harus dilahirkan dari roh dan percaya kepada Yesus Kristus, serta menerima anugerah hidup kekal dari Allah di dalam Yesus Kristus.
Manusia cenderung mengandalkan harta, materi yang ada pada dirinya daripada mengandalkan kuasa Allah. Daging adalah kekuatan manusia yang sama sekali tidak mampu menghasilkan kehidupan rohani. Bahkan daging bisa menghambat seseorang untuk hidup dalam kehidupan rohani yang sesungguhnya. Maka dikatakan hanya melalui kuasa Allah, pengorbanan Yesus Kristus, dan berdiamnya Roh Kudus pada kita, pada masing-masing kita, maka kita akan dapat diselamatkan. Kebenaran firman yang dihadirkan Tuhan Yesus adalah kekuatan orang-orang percaya. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Untuk memahami ini, perkataan ini memang sangat sulit apabila kita memahaminya secara umum saja. Tetapi yang mau dikatakan di sini, dalam hal kepemilikan kita akan anugerah Allah, yaitu kehidupan yang kekal, daging tidak berguna. Tetapi jika dikatakan kuasa Roh Allah lah yang berdiam di dalam manusia, yang membawa kita sehingga hidup di dalam roh, tentu memang daging kita bekerja, daging kita berbuat, daging kita merasa. Tetapi yang mau dikatakan di sini, bahwa hidup seseorang yang masih dikuasai kedagingan, maka hidupnya tidak berguna. Nah, perkataan-perkataan Yesus Kristus yang disampaikan kepada murid-muridnya, kepada orang-orang Yahudi ketika itu, adalah roh dan hidup. Untuk itu, saya mengajak kita untuk selalu hidup di dalam tuntunan Roh Allah, Roh Kudus. Sebab dengan tuntunannya lah, maka kita akan mampu memisahkan manakah keinginan daging, manakah keinginan roh yang akan kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Lakukanlah pekerjaanmu hari ini bukan saja sesuai dengan ukuran keinginan daging, tapi sebagai orang yang percaya, lakukanlah semuanya itu di dalam kuasa Roh Kudus. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah mencerahkan pikiran kami pada hari ini sebelum kami melakukan segala aktivitas kami. Bahwa sesungguhnya Roh Allah yang tercurah dan berdiam di dalam hidup kami masing-masing lah yang membawa kami kepada kehidupan roh, bukan pada kehidupan daging semata. Dengan roh Tuhanlah, maka kehidupan kami di dunia saat ini menjadi kesaksian atas kebesaran dan kebenaran firman. Oleh sebab itu kami berdoa dan memohon Tuhan, jangan pernah Roh-Mu meninggalkan kami, supaya kami tidak dikuasai oleh kedagingan kami. Hari ini hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat-Mu. Berkatilah jemaat Tuhan dalam melakukan pekerjaan. Anak-anak kami di masa-masa pertumbuhannya, biarlah mereka dapat bertumbuh secara sempurna, bukan saja pertumbuhan secara daging, tetapi secara rohani. Mereka yang sedang sekolah studi hingga di perguruan tinggi, Tuhan beri mereka roh itu, agar kelak mereka menjadi anak-anak Tuhan yang mengandalkan kuasa roh. Berkati jemaat Tuhan di dalam melakukan pekerjaannya hari ini, di kantor, di usaha, atau dimanapun mereka bekerja. Berdiamlah dalam hidup mereka melalui Roh Kudus, agar mereka memperoleh tuntunan dari Allah. Beri rezeki yang melimpah.
hamba berdoa bagi anak-anak Tuhan yang sedang sakit, Tuhan pulihkan, yang sedang berduka, Tuhan hiburkan. Jangan biarkan jemaat Tuhan jatuh ke dalam pencobaan, tetapi oleh tuntunan Roh Tuhan mereka selalu hidup dengan penuh sukacita. Anak-anak kami yang sedang menantikan jodoh, Tuhan membuka jalan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, bersama Engkau kami akan memenangkan hari ini, karena Roh Tuhan menjadi kekuatan bagi kami. Terimalah doa hamba di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Horas, Tuhan memberkati.